Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman Zuda, NIM 1950310040 dari kelas MZWB. Saya di sini ingin mendeskripsikan konsumsi. Secara umum, konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam juga memiliki arti yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang dasar dengan konsumsi ekonomi konvensional ada tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Secara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut konsumen. Perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasannya. Dengan kata lain, perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen tersebut. Konsumen juga memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan manusia dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi memainkan peranan penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda kehidupan bagi umat manusia di seluruh dunia ini. Tujuan konsumsi yaitu seorang muslim sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mengkonsumsi suatu barang dengan niat meningkatkan stamina dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala. Dengan kata mubah bisa menjadi ibadah jika disertai dengan pendekatan diri pada Allah atau ta'aruf seperti makan, minum, dan bekerja. Allah juga menjelaskan hal tersebut dalam surat Az-Zariyah ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menghamba kepadaku. Karena itu tidak aneh bila Islam wajibkan manusia mengkonsumsi apa yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya. Misal mengkonsumsi barang-barang yang halal dan bukan yang haram. Konsumsi juga memiliki sifat-sifat atau norma etika konsumen. Menurut Yusuf Qaradawi ada beberapa dasar yang menjadi landasan dan berperilaku konsumen bagi umat muslim. Yang pertama, membelanjakan dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Yang kedua, tidak berperilaku kemubaziran, yaitu menjauhi berhutang dan menjaga aset yang mapan dan pokok. Yang ketiga, tidak hidup mewah dan boros. Yang keempat, sederhanaan. Yang kelima, mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan yang benar-benar bersifat pribadi. Yang keenam, konsumen akan berkumpul untuk saling bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan semangat Islam. Yang terakhir, konsumen dilarang mengkonsumsi barang atau jasa yang penggunaannya dilarang oleh agama, misal barang yang haram seperti mengkonsumsi pil ekstasi, narkoba, dan yang lain-lain. Itu sudah jelas haramnya. Konsumsi juga memiliki konsep, yaitu pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan atau hajat dan kegunaan atau kepuasan dalam arti manfaat. Secara rasional, seorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam perspektif ekonomi, Islam memiliki unsur yang terkait dengan yang sangat erat, independensi dengan konsumsi itu sendiri. Mengapa demikian?
Nah, itu karena konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Makan makan sudah barang tentu motivasi dan mendorong secara untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Nah, konsumsi atau hajat manusia adalah makhluk yang tersusun dari beberapa unsur, yaitu baik dari ruh, akal, badan maupun hati. Unsur-unsur itu mempunyai keterkaitan antara satu sama lain. Nah, konsumsi juga memiliki kegunaan dan kepuasan atau manfaat. Konsep maslahat dalam perilaku konsumen Islami. Imam Shatibi menggunakan istilah maslahah yang maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Sekian penjelasan singkat dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.